illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita melaksanakan keimanan kita dengan mempertebal iman kita serta meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan dapat menyelamatkan kita fit dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang mulia, lebih kurang 2 atau 3 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Zulqa'dah dan akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada beberapa keutamaan bulan Zulhijjah. Bagaimana cara kita untuk meraih keutamaan bulan Zulhijjah? Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah Ashharul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur 'indallah isna asyara saram fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda u'iddat minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, yaitu diciptakan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Bagaimana Rasul bersabda, bulan-bulan itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi itulah 4 bulan yang dimuliakan Allah dengan sebutan Ashharul Hurum, termasuk di dalamnya bulan Zulhijjah. Oleh karena itu bulan Zulhijjah ini bulan yang sangat dimuliakan. Makanya ketika zaman Rasulullah selama 4 bulan ini diharamkan untuk berperang kecuali diserang. Kita hanya menjaga mempertahankan diri saja, tapi menyerang tidak dibolehkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua disebut Ashharul Hajj, yaitu bulan haji. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, al-ayah. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maka Rasul menyebutkan bulan haji itu ialah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Oleh karena itu maka bulan Zulhijjah ini sangat utama. Selain dia itu Ashharul Hurum, bulan yang dimuliakan, dia termasuk adalah bulan haji.
Kemudian yang selanjutnya, haji itu adalah rukun Islam. Tidak bisa dilakukan kecuali pada bulan Zulhijjah, bahkan ditentukan waktunya dan tempatnya. Waktunya itu ialah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tempatnya di Arafah, waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 97. Dan diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bila dia mampu untuk datang ke sana. Jadi oleh karena itu pelaksanaannya pada bulan Zulhijjah. Jadi itulah keutamaan bulan Zulhijjah. Bahkan tempatnya hanya di Arafah. Bahkan waktunya tanggal 9 dan jamnya setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itulah waktunya yang ditetapkan oleh agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu bulan-bulan Zulhijjah ini sangat utama. Apa yang bisa kita raih keutamaannya? Tentu bagi orang yang mampu, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji, yaitu ke Tanah Suci Mekah, khususnya tanggal 9 Zulhijjah untuk wukuf di Arafah. Mengapa? Kata Nabi dalam hadisnya, Al-Hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Sekalipun dia datang bulan Zulhijjah, kalau dia tidak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian tidak jam setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, maka dia tidak disebut namanya haji. Maka belum terlaksana ibadah hajinya. Maka dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagaimana dalam hadis lain, bulan Zulhijjah itu ada bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tentu tidak semua orang, sebab pemerintah Saudi menetapkan kuota. Tidak semua orang sembarangan bisa datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ini sudah ketetapan karena tak mungkin tertampung seluruh dunia untuk datang ke sana. Maka ditetapkan hanya beberapa orang saja dari tiap-tiap negara sesuai dengan jumlah penduduknya, 10% dari jumlah penduduknya. Bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka keutamaan bulan Zulhijjah itu ialah saum, puasa. Puasa ini hukumnya adalah sunnah yang disebut dengan puasa Arafah. Walaupun Nabi menganjurkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah ditambah dengan hari nahar sejak mulai subuh, yaitu terbit fajar sampai selesai salat Idul Adha. Setelah selesai salat Idul Adha wajib berbuka, karena tanggal 10 Zulhijjah itu adalah diharamkan berpuasa. Dalam Islam ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Pertama 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Yang kedua 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Kemudian yang 3 lagi disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Maka bagi kita umat Islam, walaupun orang ingin berpuasa disunnahkan, tapi dalam 5 hari dalam setahun ini diharamkan untuk berpuasa. Hadis Nabi SAW dari Qatadah, Nabi bersabda, "Saumu yaumu Arafah yukaffiru sanatain madiyah wal mustaqbilah." Rawahu Muslim. Kata Nabi, puasa pada hari Arafah, itulah dia 9 Zulhijjah, itu akan bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu
dan tahun yang akan datang. Maka timbul pertanyaan, dosa yang mana yang bisa diampunkan dengan puasa hari Arafah itu? Tentu puasa-puasa yang kecil dan dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu bisa dihapuskan dengan kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Shaum Yaum Arafah. Adapun dosa-dosa besar ataupun yang disengaja, maka dia perlu tobat nasuha. Tidak bisa hanya dengan puasa Arafah, maka diampunkan dosanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, selain kita bisa pergi haji, maka bagi yang tak mampu bisa dengan berpuasa. Bahwa walaupun dia berada di tanah suci, tapi kalau dia tidak ikut berhaji, tidak wukuf di Arafah, maka dia pun disunatkan untuk berpuasa. Kemudian selain daripada itu, di bulan Zulhijjah itu ditetapkan pula yang namanya udhiyah, yaitu berkorban. Sebagaimana mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Udhiyah ini atau korban ini baik yang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak, itu disunnahkan untuk melaksanakan hewan korban. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, al-ayah. Sesungguhnya kamu itu diperintahkan untuk berkorban setelah selesai salat Idul Adha. Jadi pelaksanaannya adalah setelah selesai salat Idul Adha, bukan sebelum. Adapun bagi orang yang barangkali memotong hewan korban sebelum salat Idul Adha, walaupun mungkin dia tidak salat, tapi tanggal 10 Zulhijjah disebut namanya hari nahar, bisa dilaksanakan sampai 3 hari berturut-turut, baik itu tanggal 11, tanggal 12 maupun tanggal 13, disebut namanya hari tasyrik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang mampu, yang pada saat itu dia bisa melaksanakan hewan korban, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan hewan korban. Bagaimana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang punya kemampuan, ada kelebihan uangnya, maka diperintahkan untuk berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban, padahal dia mampu, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Artinya jangan dekat-dekat dengan masjid Rasul. Bukan berarti kita dilarang sholat, tapi begitulah Rasul marahnya bagi orang yang mampu, maka dia diperintahkan dan disunatkan untuk melaksanakan korban. Korban itu bukan berarti hanya satu dalam satu keluarga. Boleh, sahabat Rasul pun pernah dia berkorban 1 ekor untuk keluarganya. Tapi boleh juga orang berkorban itu masing-masing. Kalau ada dia barangkali suami istri punya anak 5, 7 orang, dia boleh memotong 1 ekor sapi berjumlah 7 orang. Jadi itu anjuran sunnat bagi yang mampu. Jadi karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah beberapa sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa meraih keutamaan Zulhijjah ini. Karena itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Adapun yang lain-lain, salat sunat biasa itu bisa kapan saja. Selain daripada haji tadi, bagi kita yang tidak mampu untuk pergi haji, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan beberapa sunnah Rasul. Kesimpulannya, bagi orang yang mampu, dia berangkat haji, melaksanakan haji, dan itu hanya sekali dalam seumur hidup. Bagi yang belum mampu, maka dia disunahkan untuk berpuasa
pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian juga bagi yang mampu dia melaksanakan pemotongan hewan korban. Karena kalau dia tidak mau, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Bukan dilarang Rasul sholat, tapi Rasul sangat marah. Kemudian daripada itu, maka marilah kita sebagai umat Islam yang mana korban ini sangat dianjurkan karena kita mengikuti sunnah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak butuh dengan korbannya, dengan dagingnya, dengan darahnya, tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang Idul Adha ini yang insya Allah nanti akan ditetapkan oleh para ulama dalam sidang isbat dan diumumkan oleh pemerintah kapan tanggal 1 Zulhijjah, barulah bisa kita menentukan kapan tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk bisa baik itu melaksanakan ibadah haji maupun tidak haji tapi dia berpuasa dan memotong hewan korban. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan memberikan kita rezeki yang murah, badan yang sehat, jika kita bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fada bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati azwaji Rasul ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum tadhakkarun fazkurun aziman surkum washkurun ala ni'ami yazukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah. Allah
Hey.